Rupanya suami istri itu berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Belajar dari awal ya. Nah sekarang bahasa kasih, Masya Allah ya. Nah ini, jadi setelah kita udah belajar banyak dan kita tentu sudah tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, itu harus dipegang. Ditambah lagi ilmu-ilmu yang mendalam dari penelitian-penelitian, Masya Allah ya. Jadi ada sesuatu yang kita harus tambahkan. Apa itu? Rupanya suami istri itu berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Bahasa. Maksudnya apa Bu Aisyah? Nanti kita belajar ya. Di dunia ada bahasa kan Bun? Banyak ya? Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa semuanya ada bahasa. Kebayang nggak Ibu kalau seorang nih orang Arab bilang ana uhibbu anti, ya, tapi bilangnya sama orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab. Sebesar-besarnya dan seulang-ulangnya orang Arab ini bilang ana uhibbu anti, ya habibi, masya Allah, gitu ya. Itu orang Cina, ya. Sesek, ini ya. Nggak ngerti, walaupun ini yang orang Arab ini menceritakan atau mengatakan saya cinta padamu atau saya suka samamu dengan penuh ya cinta. Tetapi diutarakan pada orang Cina yang sama sekali nggak pernah belajar bahasa Arab, Cina asli, ya. Karena ada juga Cina Arab, nah Cina asli, ya. Nah itu. Seperti itu juga rupanya kita selama ini, saya juga baru tersadar selama ini. Saya cerita atau saya mengungkapkan rasa cinta sama suami, ya, tapi dia tidak paham. Kok bisa Bu Aisyah? Bukannya sama bahasa kita, sama-sama bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesia. Tetapi bahasa kasih itu ada perbedaannya ya, kita belajar. Apa sih bahasa kasih? Kenapa enggak bahasa kasih sayang? Bahasa kasih dulu. Bahasa kasih itu cara mengutarakan cinta yang dilakukan dan dimengerti oleh orang lain. Mengutarakan cinta ya yang dilakukan dan dimengerti orang lain. Masih bingung? Hebat. Tapi kenapa cuma bahasa kasih Bu Aisyah? Justru kita kasih dulu, maka akan dapat sayang dan cinta. Ini namanya bahasa kasih, ya, bahasa kasih. Ini internasional, ya. Love languages, ya, love language. Ada istilah the five love languages. Ini istilah internasional secara psikologi dan ini disebut oleh seorang dokter yang bernama Dr. Gary Kempton, ya. Tetapi ini semua diajarkan dalam ad-dinul Islam. Hanya kita mencoba untuk mensistematikan, ya, supaya sistematis. Sekarang gini, kita harus mempelajari dasar-dasar bahasa kasih pasangan kita jika kita ingin menjadi komunikator cinta yang efektif. Waduh, apa lagi nih Bu Aisyah? Ya, baik. 5 jenis bahasa kasih. Ini saya minta dihafal ya, dihafalkan nanti abis ini ada tesnya. 1, kata-kata pendukung atau pujian. Ini bahasa kasih, ya. Apakah itu memuji? Apakah itu membesarkan hati? Ya. Apakah itu kata-kata yang ramah? Ini masuk kategori sini. Bahasa kasih. Ada kasus juga seorang istri kesel sama suaminya. Karena apa? Istrinya minta kamarnya dicat baru. Terus saya tanya, Ibu sudah bilang sama suaminya? Sudah Bu Aisyah, sudah sejak 9 bulan yang lalu. Tapi dia nggak kerja-kerjain. Oh ya? Iya. Ibu bilangnya gimana? Udah bilang bahasanya lembut. Mas, tuh dong kamar dicat baru. Oh. Saya udah langsung tahu nih, ada keliru nih cara penyampaiannya. Ya, oke. Suami ibu jadinya senangnya apa? Tapi Bu Aisyah kalau cuci mobil ya Allah,
Itu kinclong banget, dilapisi itu lilin-lilin mobilnya. Wax ya? Oh gitu. Berarti dia rajin dong? Iya sebetulnya rajin. Cuman kamar aja dia nggak mau chat. Nggak, saya harus cari tahu dulu. Ini suaminya nggak mau ngechat kamar, rajin apa males? Maka saya tanya, apa yang dia lakukan setiap hari? Nyuci mobil, seperti apa? Kinclong banget, berarti rajin dong. Iya. Gimana ya Bu Aisyah ya? Boleh nggak saya kasih tahu kamu? Saya bilang sama istri ini. Apa Bu? Stop untuk suruh suamimu ngechat kamar. Loh, kok disuruh stop? Bukannya kan saya memang mau dia suruh ngechat kamar. Kamu stop ngomongnya, nanti dia ngechat. Lihat, percaya sama saya. Sok banget ya. Bisa begitu Bu Aisyah? Iya. Dia mulai nggak percaya nih istri ini. Kayaknya gue salah datang nih. Kata si dalam hati, kelihatan dari mukanya tuh. Kita kalau udah curhat 21 tahun sama orang, udah kelihatan mukanya tuh. Kalau mulai-mulai denial itu, yang menolak gitu kan. Oke. Lah ibu ngapain datang sama saya? Ibu datang sama saya kan? Nah kalau orang yang kayak gini harus agak-agak tegas. Nggak boleh terlalu lembut. Ibu datang sama saya kan? Mau dapat nasihat dari saya? Iya Bu Aisyah, ikutin. Jadi saya jangan minta lagi dia chat kamar. Iya. Terus saya harus apa? Ibu puji terus suami ibu. Saya keren banget ya, kamu nyuci mobilnya sampai kinclong kayak gini. Setiap apa yang dia lakukan ibu puji. Hah? Terus kapan ngechat kamarnya? Udah ikut aja dulu. Emang ya ibu-ibu 20.000 kata ya? Dinasehatin ya? Iya oke. Benar. 3 minggu berikutnya dia datang. Bu Aisyah, kamar saya sudah dicat. What? Ibu suruh? Enggak, kan ibu bilang suruh stop nyuruhnya. Oke, terus ibu apa? Bu Aisyah kan suruh saya muji dia setiap apa yang setelah dia lakukan. Iya, akhirnya dia ngechat kamar. Betul kan? Iya. Itu namanya bahasa kasih, kata-kata pendukung. Kalau suami kita termasuk orang yang bahasa kasihnya adalah pujian, maka kalau mau nyuruh sesuatu puji dulu. Gitu. Tapi yang ikhlas dong. Jangan-jangan ibu terinspirasi gara-gara cerita ini. Ngechat kamar. Ya? Iya. Ini kata-kata pendukung pujian, termasuk itu kata-kata yang ramah, kata-kata yang membesarkan hati. Terkadang ada pasangan kita, dia punya bakat, dia punya potensi, dia punya kehebatan, cuman ragu. Ada cerita lagi. Istrinya tuh seneng banget nulis artikel, tapi di apa ya? Bukan di majalah, tapi di tulisannya dia sendiri gitu ya, dia ngetik gitu. Iya, blog ya. Blog ya namanya ya. Ini maaf ini zaman kolonial jadi nggak tahu. Nah, jadi suaminya suatu ketika sudah 5 tahun istrinya nulis gitu, suaminya suatu ketika baca, bagus ya, gitu. Terus dia datang sama istrinya, sayang, itu tulisanmu bagus loh, ya, coba kamu kirim ke artikel majalah situ, biar orang pada tahu semuanya kan gitu ya. Terus istrinya gitu, apa iya? Ah biasa aja. Enggak, bagus banget. Ah biasa aja. Kenapa? Karena istrinya pernah tahun lalu kirim ke artikel ke majalah, ditolak. Tahun lalu ya. Ya, ini tulisan sekarang. Betul, bagus, percaya sama saya kan suamimu. Oh. Suaminya pergi, tuh istri bengong dia langsung. Apa iya ya? Apa iya ya? Oh, tahun lalu kan saya ditolak oleh majalah. Sekarang berarti ada kemajuan saya dalam menulis. Oh iya, ya sudah. Akhirnya minggu depannya dia masukkan ke majalah-majalah dan akhirnya betul-betul bagus dan akhirnya menjadi penulis majalah tetap. Dia lakukan karena ada kata-kata pendukung dari pasangan hidupnya gitu. Ya, berarti bahasa kasihnya dia adalah pujian. Ya, ya. Ada lagi kah bahasa kasih? Ada. Saat-saat mengesankan atau waktu. Ada kasus lagi gini. Kita ngomong kasus nggak apa-apa ya, soalnya saya bertahun-tahun penuh kasus. Maksudnya penuh kasus yang ditangani ya. Ada seorang istri gini, Bu Aisyah, suami saya tuh muji terus. Saya sih seneng, cuman kayaknya ada sesuatu yang kurang apa ya. Kenapa? Ibu kenapa maunya?
dia itu selalu pergi. Saya selalu ditinggal. Ya. Jadi saya nggak punya waktu sama-sama dia. Itu saya nggak srek banget. Tapi suami ibu muji terus, iya muji terus, tapi kok nggak srek, kenapa nggak ada waktu? Berarti bahasa kasih dia adalah waktu. Ya, saat-saat yang mengesankan, waktu. Nggak semua orang, ya bahasa kasihnya waktu juga. Ada ibu begini, ada istri begini, saya mah biarin, suami saya pergi biarin. Ada yang begitu kan? Asal apa? Asal dia kalau ketemu muji gue. Berarti bahasa kasihnya pujian, bukan waktu. Ya. Nah, waktu yang mengesankan itu yang kayak apa? Apakah dia ada dan kita ada? Ya. Yang diminta adalah kebersamaan, bukan kedekatan. Ya. Kita di restoran kan ada orang dekat kita. Itu namanya kedekatan. Tapi tidak kebersamaan karena tidak sama-sama membahas sesuatu gitu. Waktu yang diminta di sini adalah juga yang enggak lama, tapi ya sama-sama ngomong dan sama-sama matanya berbinar-binar gitu. Umi, apa? Cantik banget sih hari ini. Ada tuh perempuan kayak gitu ya. Makanya kalau dipuji langsung Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Abi. Langsung ingat ilmu kita, laki-laki tidak suka ditatap mata. Kalau suami lihat kita, kita langsung tunduk. Merahnya bukan lagi blush on, tapi betul-betul dari dalam gitu ya. Iya. Ngobrol sana sini tentang anak sekitar 30 menit ya. Sama-sama tidak sampai pegang PA gitu. Itu yang disebut saat-saat mengesankan. Seorang bapak ya, dia gilingkan itu bola sama anaknya, sama lihat anaknya, oh ya, itu juga saat-saat mengesankan karena betul-betul memperhatikan. Lain yang seorang bapak pegang gadget, itu bukan waktu mengesankan. Ya, kita 8 jam di kamar, suami pegang gadget, istri juga pegang gadget 8 jam. Itu bukan waktu mengesankan. Kecuali waktu pegang gadget dan gadget kita chattingan. Saya sering begitu. Karena saya tahu laki-laki senang benda dan sekarang era gadget. Saya senang tuh, apalagi Ramadan. Kan suami sampai di rumah jam 12 malam kan udah gak bisa ngomong kan. Tapi mukanya ke gadget kan. Saya tanya, Mas, mau sahur apa?